Ya, selalu bawa ibu kalian. Tuhan ya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, siapa yang Bapak Ibu sepanjang ini telah dilalui, mengalami dan merasakan betapa dalamnya kasih Tuhan? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu ya. Kita percaya kasih setianya Tuhan itu teramat dalam, dan kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan apapun juga. Amin. Karena ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita merasakan kasih setia Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu tidak dapat kita nilai dengan apapun juga. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Bapa yang baik yang kami banggakan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Di dalamnya kami menemukan kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Di dalamnya kami menemukan kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu. Dengan apa kami membalas kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu, Tuhan? Selain kami mempersembahkan hidup kami untuk beribadah kepada Engkau, Tuhan. Selain kami menaikkan syukur kami dengan mulut kami, bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa di hari saat ini, Tuhan, biarlah kami diberikan hati yang rusuh satu dengan yang lain. Biar satu dengan yang lain terjadi kerukunan di tempat ini. Seperti pemazmur katakan di dalam 133, orang yang hidup rukun dalam suatu keadaan, Tuhan akan mencurahkan berkat kepada orang-orang yang hidup rukun satu dengan yang lain. Kami pun di tempat ini, Tuhan, kami mau hidup rukun dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Allah Kudus, kami mengundang kehadiran di tempat ini. Allah Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Di sini
siap memuji Tuhan? Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Mari kita bersama di hadapan Tuhan ya. Yesus.
menyertai kami dalam segala keadaan, waktu kami berlimpah maupun kami kurang. Biarlah Yesus selama datang Yesus dari kami, pengharapan kami tidak akan hilang karena Yesus tinggal di dalam hati kami. Terima kasih.
kasih Tuhan buat segala kebaikan atas keberkatan. Dan mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Saya akan berdiri Bapak Ibu akan mengucapkan pengakuan iman Rasul. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Gimana kabarnya? Panas ya? Masih panas ya. Sampai tengah belakang. Ya, saya juga senang kemarin setelah operasi tubuh saya sedikit kurang enak, tapi ya sedikit masih pulihkan dan hari ini lebih baik. Ya, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 dari ayat 19 sampai 25. Sebenarnya firman ini kemarin saya sudah sampaikan di dalam liburan musim panas, tapi hampir setengah jemaat tidak ikut. Jadi hari ini saya mau sampaikan sekali lagi lebih rinci. Kemarin saya sudah singkat, hari ini saya lebih rinci. Dan kebetulan hari ini pujian-pujian itu semuanya itu terfokus pada kerukunan di antara jemaat kita. Jadi ini firman hari cocok kita dengan pujian hari ini. Jadi saya mau membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 dari ayat 19 sampai 25. Oke, mari kita membaca bergantian ya. Ibrani pasal 10 dari ayat 19 sampai 25. Saya baca dulu. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui Habib, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap hati yang sudah cerdas dan dengan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam jalan baik. Mari kita membaca bersama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya dalam kehidupan yang negara. Di dalam ayat khususnya ayat 24 dan 25 dikatakan bahwa marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, di dalam ayat 2 ini tertulis kata saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Jadi sudah 3 kali itu tertulis ya, ditulis. Jadi di dalam hubungan saling bersama ini sangat penting bersama. Manusia adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial. Tidak ada orang yang bisa hidup dengan sendiri. Tuhan menciptakan Adam. Ketika Tuhan menciptakan Adam, tapi setelah menciptakan Adam, Tuhan melihat itu Adam itu dia hidup dengan sendiri, tidak baik. Ya. Maka itu Tuhan mendampingi Hawa itu mendampingi Adam. Jadi tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kita saling membantu dan dibantu. Cuma kita juga sama seperti itu. Tuhan telah memberikan berbagai talenta kepada jemaat kita masing-masing, ya. Nah, supaya kita melayani satu dengan yang lain. Di dalam gereja ada orang-orang bermacam-macam juga, kan? Ya. Tapi kita semua dipersatukan untuk mewujudkan baik Allah yang menjadi tubuh. Jika cuma kita tidak dipersatukan, tidak bisa mempunyai kekuatan. Jika kita berkumpul masing-masing seperti kumpulan orang Jawa, kumpulan orang Manado, kumpulan orang Toraja, kumpulan orang Korea, ya, itu berkumpul masing-masing dan tidak dipersatukan. Kita mau bersekutu dengan suku lain. Kalau begitu gereja kita akan terpecah dan kehilangan kekuatan. Waktu diadakan api unggun perkemahan, apa saudara ada berpengalaman ya di campfire, api unggunan perkemahan. Jika penyala api berkumpul bersama itu akan terbakar dengan baik, ya. Tapi jika penyala api dipisahkan satu persatu, api akan segera mati. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 tertulis bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di dalam kitab Matius pasal 18 ayat 20, Tuhan Yesus juga berkata bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, begitulah Tuhan kita menyertai kita ketika kita berkumpul, karya Tuhan akan terjadi. Ketika kita berkumpul akan berdoa. Setan paling takut. Maka meskipun sedikit orang berkumpul, betapa pentingnya berkumpul bersama kalau memuji dan mendengar firman Tuhan bersama. Saat kita berkumpul bersama akan terjadi kekuatan yang luar biasa. Ketika banyak warga negara berkumpul dan protes tentang sesuatu hal, pemerintah negara pasti menjadi gugup. Sekarang di Korea makin
semakin banyak demonstrasi. Dulu itu kalau di bawah seorang pemimpin diktator itu, ya orang pada takut, jadi tidak bisa berkumpul bersama dalam protes tentang kebijakan atau taktik pemerintah yang tidak baik itu ya. Tapi sekarang dimanapun bisa orang berkumpul dan protes kalau mereka kebijakan pemerintah tidak baik. Jadi kalau orang-orang berkumpul banyak, pemerintah pasti gugup atau tegang. Jadi mereka mau mendengar suara itu. Maka di Korea Utara tidak izinkan orang-orang berkumpul di atas 5 orang. Kalau 5 orang lebih berkumpul, ya militer Korea Utara bilang ya membubarkan orang-orang itu. Karena mereka juga takut ya banyak orang berkumpul pasti terjadi kekuatan yang besar. Kekuatan rohani juga sama seperti itu ya. Karena banyak orang percaya berkumpul bersama, efek pengaruh cukup besar. Saat kita berkumpul dan beribadah bersama, kekuatan rohani ditingkatkan dan mempengaruhi satu dengan yang lain secara luar biasa. Dan kita bisa menyadari bahwa sinergi rohani dinaikkan tanpa diketahui. Jadi ini penting ya, orang percaya berkumpul bersama, beribadah bersama, memuji ya, satu dengan yang lain. Inilah alasan kenapa kita harus berusaha berkumpul bersama. Ketika kita berkumpul bersama, lalu beribadah, berdoa, memuji, dan bersekutu satu dengan yang lain, iman kita dikuatkan dan bertumbuh. Suatu orang suka menyembah Tuhan dengan sendiri, maka dia tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Dia berpikir, ya Tuhan dimanapun ada, saya bisa beribadah di rumah saya sendiri. Yang menang Tuhan itu dimanapun ada. Ya. Tetapi ketika kita berkumpul bersama itu ya, kuasa Allah ya, dinyatakan. Dulu kita di bawah keadaan COVID-19 kita tidak bisa berkumpul, jadi kita terpaksa beribadah di rumah sendiri ya. Kita pernah itu rumah ibadah sendiri. Tapi sekarang sudah pulihkan ya, sudah pulihkan. Jadi kita hari Minggu ini ibadah hari Minggu ya, secara resmi ya, kita harus berkumpul bersama dan kita mendapatkan kekuatan yang baru, lebih kuat. Alasan yang seharusnya kita berkumpul seperti ini adalah saling melayani. Jika seorang berpikir bahwa saya tidak usah bertemu dengan jemaat lain karena saya sudah punya semuanya itu, pikiran itu semacam egois ya. Kita harus berkumpul bukan karena hanya menerima apa yang kita butuhkan, melainkan juga memberi apa yang kita miliki kepada orang yang butuhkan. Tuhan berkarya melalui orang-orang. Oleh karena itu ketika kita bertemu, karya Tuhan akan terjadi. Ketika kita bertemu, orang lain dapat memberi apa yang kita butuhkan. Terbaliknya, kita dapat memberi apa yang orang lain butuhkan. Karya Tuhan tidak terjadi karena hanya kita berdoa. Ketika kita bertemu bersama dan membagikan kebutuhan orang-orang masing-masing, karya Tuhan akan terjadi. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6 tertulis bahwa dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kunci yang gereja mula-mula bisa menunjukkan kekuatan yang begitu hebat adalah mereka sering berkumpul. Kenapa mereka sering berkumpul? Ya, mereka saling melayani. Kita berpikir bahwa cuma gereja mula-mula juga cuma seminggu sekali berkumpul, tapi tidak begitu. Di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 2 pasal 2 ayat 46 tertulis bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Orang-orang kudus dari gereja mula-mula berkumpul setiap hari, lalu berusaha memuji Tuhan dan menginjili sambil membagikan makanan bersama-sama. Bagi kita, susah dan repot berkumpul setiap hari dalam dunia yang sibuk. Kalau sekarang ini kita berkumpul setiap hari di gereja, susah itu ya. Ada orang yang bisa datang atau tidak, mungkin susah itu. Ya. Tapi ketika kita berkumpul bersama, masalahnya terpecah dan kekuatan itu terjadi. Oleh karena itu berkumpul satu kali seminggu tidak cukup untuk saling mendorong. Biasanya kita makan sekali berapa? Kita makan sehari berapa kali ya? 3 kali ya, 3 kali. Tapi saya sekarang sibuk, saya tidak bisa makan, maka itu terus itu melupakan makan. Nanti kesehatan di mana itu? Ya, nanti pasti sakit atau kena sakitannya. Walaupun kita sibuk, tapi harus kita makan ya, teratur itu ya. Bagaimana itu secara rohani, rohani kita juga ya? Ya saya sibuk, saya tidak bisa beribadah. Nah, berloncat ibadah aja itu. Kalau begitu kita secara rohani, ya, kita juga makin rusak atau makin lemah ya. Nanti kita bisa berdiri. Dalam teks hari ini dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mungkin pada waktu itu juga ada orangnya malas datang ke ibadah, datang ke ikut ibadah itu. Mungkin dia membuat alasan, saya sibuk ini, saya ada alasan ini, ada alasan ini. Jadi ada orang yang malas berkumpul. Tapi terus malas datang ke gereja atau ikut ibadah. Nanti itu menjadi kebiasaan itu ya. Maka tanpa diketahui dia menjauhkan diri dari Tuhan itu. Maka ada orang yang mau menghapuskan pertemuan juga. Sebenarnya kemarin itu kita mengadakan musim liburan panas itu ya. Waktu saya persiapan ini, tapi beberapa jemaat tidak bisa ikut. Saya juga satu saat saya juga berpikir ini cuaca juga panas, udaranya juga panas, dengan katakan
saja. Nah, saya juga dalam benak saya itu berpikir begitu. Tapi kalau saya ini katakan, ini nanti terus itu menjadi seperti ini kebiasaan itu ya. Jadi tidak bertemu lagi. Nanti bagaimana kita saling mendorong, saling mengasihi, saling menasihati, saling menopang. Maka walaupun ada kesibukan atau ada kesusahan, kita tetap berjalan dia pertemuan ini. Ya. Mungkin sekarang ini pun ada orang yang mau berkumpul 1 kali pada hari Minggu. Pada hari Minggu cukup ya. Maka sekarang di Korea pun ada banyak jemaat kanan. Jemaat kanan itu Kanaan terbaliknya Annaga. Annaga artinya tidak pergi ke gereja, tidak pergi. Sebenarnya jadi waktu jemaat Israel melewati padang gurun, mereka menuju ke tanah Kanan, ya Kanan. Tapi sekarang ini mungkin agak kata lucuan atau senadura, ya jemaat Kanan, Annaga, Kanaan, Annaga. Ini nanti menjadi kebiasaan itu ya. Di antara jemaat Korea juga itu, khususnya di antara jemaat pemuda-pemudi banyak itu sekarang tidak ikut ibadah itu ya. Dia cuma hanya ibadah diri sendiri atau dia cuma lihat YouTube di kamar dia itu. Tapi hanya mendengar firman Tuhan dan juga ikut ibadah di dalam gereja itu berbeda itu ya. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan secara pengetahuan itu ya. Kita berkumpul bersama dan juga saling mendorong, saling menasihati, saling memperhatikan. Ini persekutuan ini penting di dalam orang percaya. Orang percaya bukan hanya mendengar firman Tuhan secara pengetahuan itu ya, tapi kita berkumpul bersama, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Ini juga sangat penting di dalam ibadah kita. Maka kita berkumpul bersama, ini juga penting. Namun, ya, penulis teks hari ini mengatakan bahwa semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini hari Tuhan justru menunjukkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Jadi, bagaimana dengan saudara-saudari? Apakah saudara-saudari sedang hidup sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Merindukan kedatangan Tuhan Yesus kedua? Kita sekarang hidup masa akhir zaman itu. Apakah saudara-saudari berusaha berkumpul pada menjelang hari Tuhan yang dekat? Bukan? Kalau kita tidak ada kerinduan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali, biasa-biasa aja itu seperti itu. Tapi jika kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita berkumpul bersama dan juga saling mendorong, saling menasihati, saling memperhatikan. Inilah persiapan untuk menyambut Tuhan Yesus kembali. Di mana saudara-saudari menghapuskan orang yang menghapuskan pertemuan atau orang yang berusaha berkumpul bersama. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 dan 13 tertulis bahwa waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia buta dari ada yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi
semakin hari Tuhan mendekat, semakin berusaha berkumpul bersama itu. Nah, inilah orang Kristen yang sejati. Apakah saudara-saudari tahu betapa berharganya waktu berkumpul bersama? Tidak ada orang yang dapat bertumbuh iman tanpa pertemuan. Tidak ada orang yang dapat belajar mengenai kasih tanpa pertemuan. Tidak ada orang yang bisa menyatakan kemuliaan Tuhan tanpa pertemuan. Kita harus mencoba berkumpul dan mengalami anugerah rohani melalui pertemuan. Dan kita harus mengadakan pertemuan yang sejati, bukan hanya berkumpul. Kita hanya berkumpul itu bukan penting, ya. Berkumpul dan kita dilatih mengasihi dan belajar untuk mendorong satu dengan yang lain. Karena kita adalah orang-orang yang mempunyai banyak masalah. Ya. Semua orang ada masalah, tantangan, pergumulan. Ya, di tengah-tengah kita juga, ya. Ya. Walaupun kelihatan tidak ada masalah, tapi dalam hati dan juga dalam keadaan semua itu ada tantangan, ya, pergumulan. Maka kita saling kita butuhkan. Dorongannya dimulai dari pertemuan. Untuk kita menghibur dan mendorong, kita harus bersama terlebih dahulu. Kita harus bersama dengan seorang yang menderita kesedihan, bersama dengan seorang yang kena tidak adil, dan bersama dengan seorang yang menderita kesakitan, justru menjadi permulaan dorongan. Kita bersama. Dorongan dilakukan oleh bukan hanya memberi perkataan yang hebat, melainkan berada di samping orang yang sedang menderita. Jangan menafsirkan makna penderitaan itu dengan pergi ke seorang yang mengalami kesulitan. Jika salah, itu bisa menjadi seperti teman-teman Ayub. Waktu Ayub menderita, teman-teman dia itu datang dan juga mereka mau menghibur, sebenarnya itu mau menghibur, tapi perkataan mereka lebih melukai hati Ayub itu. Jadi ada orang yang sedang sakit, tidak usah memberi perkataan dengan yang hebat itu, ya. Cuma bersama di samping dia itu, ya, itu bisa menjadi pemimpin. Kenapa kita berkumpul siang ini? Karena supaya kita beribadah dan saling mendorong dan menguatkan iman kita satu dengan yang lain. Dorongan menyelamatkan orang yang akan masuk. Mari kita ingat bahwa penghiburan dan dorongan menjadi satu-satunya oasis bagi yang tersesat di padang pasir yang kegelapan. Tadi kita sudah bernyanyi Mazmur 133, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita berkumpul bersama dan ada persekutuan yang sejati, itu justru terjadi kehidupan yang kekal, ya. Kehidupan yang selama-lamanya itu bukan kita pergi ke setelah mati, ya. Kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal itu ada ketika kita bersekutu dalam kasih Tuhan. Nah, hidup yang kekal, itu hidup dengan panjang itu bukan berada di situ, ya. Hidup yang kekal itu hidup yang sejati, hidupnya bisa menikmati kemanisan, keindahan kasih Tuhan. Itulah hidup yang kekal.
Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa betapa pentingnya mendorong dan membangunkan satu dengan yang lain. Kita harus datang dalam pertemuan supaya kita memberi apa yang kita dapat berikan kepada saudara kita. Bukan hanya untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya. Saudara-saudara datang ke gereja setiap hari Minggu. Memang sebagian Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan sesuatu secara rohani atau secara jasmani. Tapi bukan hanya kita mendapatkan itu ya, kita juga memberikan apa yang butuhkan dari saudara kita. Jika kita tidak memperbaiki kebiasaan yang mengabaikan ikut ibadah atau pertemuan, penyakit roh jiwa, penyakit ketidakpercayaan akan semakin parah, lalu menjadi orang percaya secara formal yang tidak mempunyai keyakinan akan keselamatan. Meskipun mungkin nama orang Kristen secara formal ditempelkan, tapi sebenarnya bukan orang Kristen yang sejati. Maka kita hidup saling mendorong untuk memperbaiki kebiasaan yang salah ini sebelum menjadi orang percaya yang mampu, yang tidak dapat menunjukkan bukti sebagai orang yang telah diselamatkan. Jadi kalau kita saling berkumpul dan terjadi persekutuan yang sejati di tengah-tengah kita, itulah Tuhan kita harapkan, dan juga di situ ada kehidupan kita. Saya mau menyimpulkan firman hari ini. Penulis kitab Ibrani menasihati agar kita berusaha berkumpul bersama, bukan hanya untuk berkumpul, tapi saling mengasihi dan mendorong pekerjaan baik. Kita perlu datang ke gereja dan saling membantu jika ada orang yang butuh bantuan. Kita harus membangkitkan jika ada orang yang jatuh dalam keputusasaan. Inilah alasan yang kita berkumpul bersama. Jika kita butuh bantuan, jangan segan-segan, melainkan sharing dalam kelompok sel atau pertemuan doa sampai kepada di dalam hati saudara-saudari semua itu ada tantangan pergumulan itu ya, tapi kita bisa katakan kepada itu. Memang kalau itu nanti dia sharing, kesulitan dia itu tersebar kalau orang lain dia mungkin merasa malu ya. Tapi kita satu keluarga dalam Kristus ya. Jadi kita sharing dan juga kita harus menjaga rahasia itu ya. Kalau kita benar-benar mengasihi seiman kita itu, saudara seiman kita itu ya, kita harus menjaga rahasia juga. Tapi di dalam kita itu harus sharing dengan hati yang terbuka. Jangan malu sharing kesusahannya. Saudara-saudari harus mendapatkan bantuan saat saudara-saudari butuh bantuan. Saat kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Dan ketika kita punya kekuatan, kita harus membantu orang lain. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu saling membantu dan saling dibantu. Saya berharap kita berusaha berkumpul dalam ibadah hari Minggu, hari Sabtu, maupun juga pertemuan seperti liburan musim panas atau retreat hari raya Chuseok dan juga selain. Ya, mungkin bulan depan juga diadakan hari raya Chuseok, retreat Chuseok ya. Nah, tapi kita saling berkumpul dan juga saling mendapatkan kekuatan yang baru, saling mendorong, saling menasihati dan mendapatkan sehingga kita diberkati dengan saling menopang dan mendukung, dan gereja kita lebih dikuatkan dan penuh sukacita dalam kasih Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya, sebelum kita berdoa, saya mau satu pujian hari ini kurasa bahagia karena kita berkumpul bersama dan juga kita saling mendorong, memperhatikan, menasihati. Ya. Saya undang jemaat bagi berdiri. Mari kita bernyanyi hari ini kurasa banyak.
Tuhan, terima kasih Tuhan telah izinkan kami dipersatukan dalam gereja Asiansan ini. Kiranya Tuhan terus menopang dan mendorong semua jemaat saling memperhatikan, saling menasihati, sehingga iman kita terus bertumbuh dan juga kami saling mempengaruhi dengan iman yang tumbuh. Di dalam situasi kami, di dalam keadaan kami selalu ada tantangan, pergumulan, dan gelombang yang besar melanda hidup kami. Tapi kami telah dipersatukan dalam iman yang sejati, sehingga kami saling membagikan beban kami dan saling meringankan beban saudara kami, sehingga kami lebih lagi memperhatikan dan mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, dalam Asiansan, Tuhan terus bekerja dan berkarya dengan kasih-Mu, sehingga kami lebih lagi mengasihi Engkau dan juga melayani saudara seiman kami juga. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuasa. Ketika kami bersekutu dalam kasih-Mu, itulah terjadi kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Kami percaya kebenaran firman ini terpancar di dalam di tengah-tengah persekutuan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau telah mempersatukan jemaat Asiansan. Ya Tuhan, terima kasih. Kehidupan yang kekal selama-lamanya adalah bagian kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Sani atas firman Tuhan yang begitu indah. Bapak Ibu diberkati, amin. Saya percaya pujian dan firman ini kami tidak ada janji ya, saya tidak pernah tanya Bapak Sani bahwa firman apa, tapi saya yakini waktu perenungan saya sepanjang 2 minggu, lagu-lagu yang saya ini sudah saya doakan terus, dan bukan kebetulan karena Bapak Sani sama ya perenungannya. Tadi saya Mazmur 133 itu sama. Tuhan katakan kalau kita hidup rukun di tempat ini, kita seperti Sion. Tuhan akan memberikan berkat itu kepada kita kalau kita hidup rukun. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tetap kembali firman Tuhan. Kita akan melakukan khotbah persembahan. Kita akan pujian ini untuk betapa indahnya. Rumah tangga mereka, hidup mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kerukunan terjadi di tempat ini, berkat-berkat yang Kau janjikan tersedia bagi kami. Dan ucap syukur, mari percaya sesama katakan amin.